Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suhadi selaku panelis, Ibu Kepala Sekolah SD Khadijah 3, Ibu Dr. Nurul Hidayati SAG MPDI, Bapak Ibu Guru SD Khadijah 3 beserta karyawan, wali siswa dan siswa kelas 6 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di SD Khadijah 3 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Ada bahasan atau topik menarik dari kelompok Ibnu Zakaria Ar-Razi yang berjudul efektivitas hand sanitizer dari bahan alami dari daun sirih dan jeruk nipis. Penasaran bagaimana ya proses pembuatannya? Baiklah, mari kita simak video berikut ini. Kami dari kelompok Ibu Lulus akan bereksperimen membuat hand sanitizer dari bahan-bahan herbal. Bahan-bahannya adalah daun sirih, dan yang kedua adalah jeruk nipis. Bagaimana prosesnya? Nanti kita ikuti bersama-sama. Daun sirih dipotong menjadi bagian yang lebih kecil seperti sepian, lalu ditimbang kira-kira beratnya 50 gram. Setelah kita timbang daun sirih, Setelah kita kasih air matang, lalu kita kasih
Gimana? Keren kan videonya? Ya. Itulah proses pembuatan dari hand sanitizer yang dibuat oleh kelompok Ibnu Zakaria Ar-Razi. Ya. Oke. Sangat keren. Bahannya juga tergolong mudah mencarinya. Itu bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar kita dan harganya juga tergolong murah, tidak bikin kantong bolong, ya. Bagaimana? Kita akan menyaksikan tampilan dari kelompok Ibnu Zakaria Ar-Razi. Silakan menampilkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah STH Cidah 3 Surabaya, Ibu Nurul Hidayati. Yang saya hormati Bapak Suhadi selaku panelis. Yang saya hormati Bapak Saiful Anwar dan Bapak Wawan selaku guru pembimbing kami. Yang saya hormati orang tua atau wali murid yang sudah hadir di tempat ini. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih atas dukungannya ya. Kita harus tetap semangat. Perkenalkan, kami dari kelompok Ibnu Zakaria Ar-Razi. Saya Malik Naufal Ulinuha akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Nail Sohbul Jazil. Yang kedua, Emni Praswawas Darminto. Yang ketiga, Kirana Lutfia Al-Fayruza. Yang keempat, M.R. Zaki Apiansa. Yang kelima, Muhammad Zaitan Arkana. Yang keenam, M. Zivan Octavian. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan tentang pembahasan yang berjudul efektivitas hand sanitizer alami dari daun sirih dan jeruk nipis terhadap perilaku sehat di masa pandemi virus corona. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat kami, Nail. Silakan. Terima kasih Ananda Malik. Latar belakang makalah ini untuk menjaga kesehatan masa pandemi. Kita harus melaksanakan gerakan 6M. Menetap di rumah saja, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga kesehatan. Tujuan makalah ini untuk membahas pembuatan hand sanitizer dari bahan daun sirih dan jeruk nipis, serta membahas tentang poster protokol kesehatan. Rumusan masalah: apakah daun sirih dan jeruk nipis bisa dijadikan hand sanitizer? Bagaimana proses pembuatannya? Apa yang harus diperhatikan saat membuat poster? Selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat kami, Raswah. Terima kasih sahabat saya Nail. Sekarang kita lanjutkan ke sumber informasi yang berisi tentang manfaat bahan-bahan untuk membuat hand sanitizer alami, yang terdiri dari daun sirih dan jeruk nipis. Yang pertama, daun sirih memiliki manfaat sebagai obat pembersih mata, menghilangkan bau badan, mimisan, sariawan, gusi berdarah, obat batuk, dan obat kulit. Sedangkan jeruk nipis memiliki manfaat, memiliki aroma yang khas, mengandung minyak asid atsiri sebagai antiseptik, dan mengandung asam askorbat
sebagai antioksidasi dan antiseptik. Selanjutnya akan diterangkan oleh sahabat saya Kirana. Bagaimana cara pembuatan hand sanitizer alami? Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah daun sirih, air panas, air bersih, dan jeruk nipis. Sedangkan alat yang dibutuhkan adalah kompor, 2 buah panci, gelas ukur, botol spray, pisau, dan saringan. Bagaimana proses pembuatannya? Pertama, bersihkan daun sirih dengan air bersih, keringkan dengan cara diangin-anginkan, potong kecil-kecil, masukkan ke dalam panci yang berisi air panas. Ambil panci yang lebih besar, isi panci dengan air, lalu masukkan ambil panci yang lebih besar, isi panci dengan air, lalu masukkan panci rendaman daun sirih ke dalam panci yang lebih besar. Rebus daun sirih dengan cara ditim, gunakan api kecil, panaskan hingga 90 derajat Celcius. Setelah dingin, saring rendaman daun sirih ke dalam gelas ukur. Tuangkan air daun sirih hingga mencapai 15%, tambahkan air jeruk nipis dan air bersih. Aduk dan tuangkan ke botol spray, hand sanitizer alami siap untuk digunakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Zaki. Poster adalah karya seni yang memuat komposisi huruf dan gambar yang dibuat di atas kertas berukuran besar dan biasanya ditempelkan pada tempat yang datar dan strategis. Yang perlu diperhatikan dalam membuat poster yaitu menentukan tema dan tujuan pembuatan poster, menggunakan kalimat singkat, padat, menarik, serta menggunakan kalimat yang mengandung ajakan. Menggunakan gambar yang sesuai dengan tema dan tujuan serta menarik. Media yang digunakan harus tepat. Selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat saya Zaidan. Terima kasih sahabatku Zaki. Langkah membuat poster, siapkan kertas dan alat gambar. Buatlah sketsa gambar yang akan disajikan. Sempurnakan sketsa gambar dengan menempelkan garis, menguatkan dengan spidol atau krayon. Tuliskan isi pesan pada tempat yang telah disediakan gambar. Warnai gambar poster sehingga menarik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat saya Steven. Terima kasih sahabat Zaidan. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, hand sanitizer bisa dibuat dengan menggunakan bahan daun sirih dan jeruk nipis dengan takaran yang tepat. Yang kedua, air jeruk nipis memudarkan warna ekstrak daun sirih yang kental. Yang ketiga, dalam pembuatan hand sanitizer diharapkan membuatnya di lingkungan yang bersih dan steril. Yang keempat, pembelajaran dan praktek unjuk kerja dan karya membuat hand sanitizer dan membuat poster ini menambah wawasan bagi kami tim Ibnu Zakaria Ar-Razi. Dan yang terakhir, kelima, berharap kritikan dan saran dari Bapak dan Ibu Guru untuk kebaikan kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tampilan dari anak-anak kelompok Ibnu Zakaria Ar-Razi. Selanjutnya kita proses tanya jawab. Selaku dari panelis dan peserta, silakan. Luar biasa ya.
Tepuk tangan untuk kelompok Ibnu Zakaria. Iya. Tampil pertama ya, kemudian ganteng-ganteng. Apa sayang? Oh iya, oke. Oh iya, nanti aja, oke. Wow. Ya, keren. Tampil pertama. Ganteng-ganteng. Ada yang paling cantik? Siapa yang paling cantik di sini? Angkat tangan. Siapa yang paling cantik di sini? Angkat tangan yang tinggi. Kirana, ya. Paling cantik di antara Arjuna, para Arjuna ya. Luar biasa. Ini pakai baju putih, hitam putih, pakai kopiah semuanya. Aduh, benar-benar santri ini ya, santri Khadijah ini. Ini mamanya luar biasa ini, dukungan mama ini ya. Oke, tepuk tangan dong buat mama semuanya. Baik, ini tadi Bu Nurul sudah apa? Dikasih disemprot ya. Ini ya terasa banget aromanya herbal ya, ini hand sanitizer yang dibuat sendiri oleh anak-anak dari bahan-bahan yang alami. Nah, sekarang Bu Nurul ada pertanyaan, ya cuman ini aja lah, sharing ya, pengalaman yang kemarin bagaimana. Kalau Bu Nurul lihat dari laporannya dan presentasinya, ini mungkin masih perlu diluruskan. Jadi yang difokuskan di, ini kan judulnya efektivitas hand sanitizer alami terhadap perilaku sehat di masa pandemi virus corona. Kalau tadi lihat presentasinya mungkin masih belum nyambung, artinya nyambung, cuman perlu diluruskan. Judulnya mungkin harus ada apa sedikit dirubah, karena tadi dilihat paparannya yang di dalamnya itu tidak ada istilahnya, untuk efektivitasnya masih belum kelihatan. Jadi nanti siap merevisi ya nak ya, siap merevisi ya. Nanti kan dari panelis, dari Bu Nurul, dari Pak Hadi ada coretan-coretan, maka harus siap direvisi. Ini untuk sehingga karyamu akan menjadi lebih baik, ya kan? Jadi ada produknya sudah ada dan bagus ini untuk produknya ya. Untuk laporannya ini masih ada yang perlu diluruskan. Iya, diluruskan ya Bapak Ibu guru pembimbing, siap nggih? Jadi mana yang difokuskan itu nanti yang akan di sebagai judul gitu ya. Tidak salah loh. Sekali lagi tidak salah. Sudah benar. Ya. Oke. Kemarin ini pertanyaannya Bu Nurul sekarang. Kemarin anak-anak bikin hand sanitizer dengan ukuran yang tadi sekian-sekian itu jadinya berapa botol? Pak, ini mic-nya mana? Dipegang siapa? Oh iya, saya Steven. Itu kemarin satu takaran jadi berapa itu botolnya? Botol jadi berapa botol setelah dimasukkan botol? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Kalau lupa tepatnya kira-kira jadi berapa ya kemarin gitu? Coba, berapa? Kemarin itu loh. Itu ada berapa itu? Ada 3 ya, 4 gang ini, gang Kirana. Selain itu ada berapa? Lupa? Oh ya, Malik, coba dikasihkan mic-nya. Ada berapa? Ada 6 botol masing-masing isi 40 mili. Berapa? Ulangi. Ada 6 botol masing-masing isinya 40 mili. Alhamdulillah. Jadi satu takaran, kalau kita bikin kue kan satu resep ya. Satu resep itu jadi 6 botol, masing-masing 40 mili. Nah, ya oke. Pertanyaannya lagi, itu kan ada 4 ya. Yang 2 dikemanakan? Kan jadi 6 botol. Dikemanakan? Yang 2 kemarin. Diminum? Dikemanakan? Diminum. Ayo yang jawab siapa? Gampang loh ini pertanyaannya Bu Nurul. Hanya kan jadi 6 botol tadi.
Kemudian di sini ada 4, yang 2 dikemanakan? Ada yang minum atau disemprotkan di mana atau bagaimana atau diberikan ke siapa? Siapa yang mau jawab? Dikonsumsi sendiri. Kenapa Nas sayang? Dikonsumsi sendiri. Dikonsumsi sendiri. Bukan diminum kan ya? Dipakai, ya, oke. Baik, barangkali Bu Nurul kan berharap begini, Bu Nurul nanti tak bikinin lagi yang banyak, nanti semua Bapak Ibu guru tak kasih. Itu luar biasa itu, berbagi kan gitu ya. Kemudian atau mungkin kalau enggak ini, Bu nanti aku bikin lagi yang banyak ya, karena ini bagus gitu ya. Nanti tak kasih ke panti misalnya, atau kepada mungkin orang-orang yang di jalan, maaf ya, mungkin petugas sampah, kemudian ini saja, maksudnya mungkin anak-anak akan bisa melanjutkan seperti itu, gitu ya. Oke, terakhir dari Bu Nurul, kenapa bikin sendiri? Beli aja loh banyak di toko, ya kan? Buat apa repot-repot pakai nimbang-nimbang segala tadi? Beli aja sudah cukup. Gampang mah, minta uang mah buat beli hand sanitizer. Ini daripada repot. Kenapa kok kalian bikin? Alasannya apa coba? Karena kalau yang dijual di pasaran banyak mengandung alkohol. Sedangkan alkohol kalau dipakai terus-menerus di kulit menyebabkan iritasi dan kekeringan. Wah, luar biasa ya. Sip. Oke. Satu lagi, Bu Nurul minta yang jawab nambahin. Apa? Itu tadi karena ada alkohol kalau dipakai bisa merusak kulit ya. Alasan yang lain. Coba. Ayo, kasihkan mic-nya nak. Ke siapa yang mau jawab? Oh Bu, karena bahannya, karena ininya. Ayo, siapa yang mau jawab? Loh, kok pada gini-gini semua? Kok dada-dada semua? Halo? Ayo, karena bahannya bagaimana gitu. Coba. Ada lagi nambahi 1. Ayo. Kenapa? Kalau tadi alasan temanmu, sahabatmu ya. Oke, tadi bilangnya sahabat ya, bukan teman ya, luar biasa ya. Katanya sahabatmu tadi karena salah satunya alkohol itu kan kurang bagus untuk kulit. Jadi kita bikin sendiri. Kalau beli di luar itu banyak mengandung alkohol atau bahan kimia. Nah, pasti ada alasan lain. Satu lagi deh, Bu Nurul minta alasannya apa coba? Karena daun sirih bisa dijadikan obat sebagai obat pembersih mata, untuk mimisan, obat kulit, obat batuk. Oh, gitu ya? Iya. Jadi artinya kita bisa memanfaatkan yang ada di alam untuk membuat hand sanitizer. Begitu maksudnya ya? Oke, ini siapa namanya? Zivan ya, terima kasih ya Zivan ya. Oke, anak-anakku semuanya tetap semangat, sukses ya untuk kelompok Ibnu Zakaria Ar-Razi, Ibnu Rushd. Wah, ini namanya ini ilmuwan hebat, ini ilmuwan Islam hebat. Maka semoga anak-anakku semuanya kelompok Ibnu Zakaria Ar-Razi nanti akan menjadi ilmuwan hebat gitu ya. Yang pasti menjadi anak-anak yang solihah, yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Pak Hadi monggo. Terima kasih. Sebelumnya tes ini trial product tes ya. Tes. Kalau normal berarti kan ini nggak ada apa-apa hidung saya dan termasuk saya ya. Masih bisa mencium khas bau sirih ya. Daun sirih. Sebelumnya Pak Hadi awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta menjawabnya yang kompak dan tegas ya, karena pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mamanya, ini tanya nggih. Sarapan semuanya ini putra-putrinya? Sudah sarapan? Belum lah, ya ini. Biar nggak tegang, Pak Hadi nuwun sewu, Bu Dokter dan Bapak Ibu semuanya, anak-anak, Pak Hadi mungkin akan
moving di depan sebentar-sebentar ya. Ya alhamdulillah ini kesempatan yang berharga bagi Pak Hadi bisa bertemu dengan keluarga besar SDH Hadijah 3, termasuk dengan para murid kelas 6 yang hari ini sedang melaksanakan presentasi UKK. Ini yang saya hormati semua dewan guru termasuk Bapak Ibu yang bisa mewakili mendampingi Bun Pola wali murid dan Bu Nurul sebagai kepala sekolah. Anak-anakku sekalian, tentu ini sesuatu yang luar biasa ya. Pak Hadi nggak membayangkan tadi dari rumah kalau bertemu dengan calon-calon ahli herbal SDH Hadijah 3 ya. Iya, karena yang sedang dipresentasikan tadi itu produk herbal. Nah, produk herbal itu mirip dengan produk-produk yang diproduksi oleh industri medis ya. Kalau produk herbal banyak melibatkan unsur tangan manusia. Dan produk yang diolah itu juga yang asli berasal dari alam sekitar. Jadi kandungan kimianya sangat sedikit sebagaimana tadi sudah dipresentasikan. Oke, aplaus untuk kelompok Ar-Razi tadi ya. Anak-anak, kalau Pak Hadi menyampaikan sedikit inspirasi dari tokoh Islam, itu ada namanya Averus ya. Ahli kedokteran namanya Averus. Kalau bahasa Arab sebutannya Ibnu Rusdi. Averus ini oleh orang barat disebut sebagai tokoh Islam yang ahli dalam bidang kesehatan, termasuk bidang herbal, medis dan lain sebagainya. Ahli bedah juga, ahli obat-obatan juga. Fa insya Allah diiringi doa panjenengan semua Bapak Ibu guru, di antara 7 anak ini nanti ada yang jadi dokter. Ya. Iya. Karena saya yakin dari rumah tadi berangkat sudah deg-degan. Ini nanti saya presentasi tentang hand sanitizer. Dulu kita mungkin sebelum pandemi acuh dan bahkan cuek. Apa itu hand sanitizer? Apa itu kita pakai hand sanitizer? Sekarang di mana-mana. Di mana-mana banyak dijual hand sanitizer. Anak-anak, tadi Bu Nurul sudah bertanya beberapa hal untuk Pak Hadi biar nggak tegang. Royaan menjawab, ya. Royaan menjawab. Kira-kira yang sudah dibuat tadi, diolah tadi, yang menyebabkan kesulitan itu pada bagian mana? Anak-anak, ada tidak di situ? Ini saya susah ya cari daun sirih, atau ini saya nggak bisa membedakan antara daun sirih dengan daun serai. Ya, tahu daun serai sama sirih bisa membedakan ya? Nah, yang tahu bedanya apa? Daun sirih sama daun serai. Ayo, sama-sama herbalnya juga itu nanti kalau diolah, serai juga bikin tubuh menjadi anget. Ya, sing tahu ini Pak Hadi tanya yang 7 anak ini, kalau perlu Pak Hadi kasih hadiah ini nanti. Iya, setuju ya? Nanti dikasih hadiah sama Pak Hadi. Di rumah nanti juga minta hadiah ke mamanya. Oh, ini ada disaksikan mamanya. Oh, anakku bisa jawab, nanti hadiahnya boleh diminta di rumah. Ya, silakan. Kesulitannya apa kira-kira anak? Kemarin ketika menyiapkan ini buat produk karya ini, kesulitannya apa? Kira-kira apa nak? Saya Pak. Ya. Mic-nya sayang dioper. Ya. Nanti boleh menjawab karena bisa jadi setiap anak mengalami tingkat kesulitan berbeda. Apa kira-kira? Tidak ada kesulitan. Apa nak? Tidak ada kesulitan. Alhamdulillah. Oke, yang lainnya boleh disambung. Biar ide dari semuanya ini nanti Pak Hadi bisa menimbang, bisa melihat, oh ternyata prosesnya dialami bersama-sama. Apa? Enak. Tadi yang mengawali presentasi bisa kira-kira menyebutkan tingkat kesulitannya itu di sini loh Pak kemarin. Nggak ada. Nggak ada sulitnya sama sekali. Hebat pembinanya. Siapa pembinanya? Wah. Pembinanya luar biasa Pak Wawan. Alhamdulillah. Memang kalau sudah Pak Wawan yang megang itu kayak dibuat lari ya. Ya, buat apa-apa jadi sudah bin salah bin jadi ya. Alhamdulillah. Oke. Anak-anak, tadi Pak Hadi kesini tuh bawa sesuatu ya.
Saya kok lihat anak-anak tadi mengeluarkan produknya itu, loh kok kayak mirip ini ya, nah, kayak mirip ini. Kalau ini oleh-oleh insya Allah Bu Dokter kemarin dapat juga ya. Ya, pikiran saya begini Bapak Ibu, anak-anak, ini menjadi pemikiran bersama. Seandainya yang sudah dibuat anak-anak ini di produk massal ya, di produk massal, utamanya untuk keluarga besar Candi Lempung dulu misalnya. Karena tadi saya sempat lihat per botol itu mengeluarkan modal berapa rupiah. Kalau tidak salah tadi per botol yang segini tadi kurang lebih 3.275. Atau kalau dibulatkan menjadi 3.300 satu botol ini. Murah ini nak, murah. Tapi kalau misalnya ini kita bisa menggerakkan semua warga Hadijah, Ibu Nurul, pilot projectnya produk hand sanitizer dari daun sirih dan jeruk nipis. Nanti di Pak Hadi sana buat masker, di unit yang lain buat apa? Kita kalau keluarga besar Hadijah memberdayakan produk-produk khas dari murid-murid, insya Allah manfaatnya satu, buat anak-anak ini pengalaman yang bermakna dan berharga. Ya, paham nak ya? Jadi produk yang kalian buat itu kalau di produk massal dibuat banyak, diperjualbelikan dan sudah melewati uji dari beberapa ahli tentunya ya. Kita mengundang ahli untuk menyampaikan kelayakan produk. Oh ini sudah bagus, maka insya Allah itu menjadi sesuatu yang hebat. Belum ada, insya Allah di Surabaya belum ada sekolah yang punya platform sekolah herbal, belum ada. Kalau sekolah apa namanya Eco Green School sudah banyak, ya. Sekolah dengan produk-produk pertanian banyak. Tapi yang ini yang dibuat anak-anak ini belum ada, ya. Itu. Nah, tadi pertanyaan pertama tentang tingkat kesulitan. Nah, yang berikutnya Pak Adi mau tanya. Setelah kesulitan, yang kedua kepuasan. Kepuasan ketika produk itu sudah jadi. Rasanya itu gimana? Oh, saya ini sudah selesai buat produk. Lah ini yang masing-masing tentu punya rasa yang berbeda. Ya, Pak, perasaan saya ketika produk ini jadi, saya tuh kepengin mama atau orang tua mengambil atau memakainya. Jadi anak-anak ini nanti hasilnya menjadi sebuah karya yang dihargai, ya. Karya yang dihargai tidak sekedar untuk tugas akhir di kelas 6. Jadi penghargaannya sampai kepada perasaan tadi. Kira-kira nak, perasaan kalian setelah membuat produk itu bagaimana? Ayo boleh menjawab. Selain dari Mas siapa tadi namanya? Mas Malik. Ayo silakan menjawab. Boleh. Yang lainnya silakan. Perasaannya ketika sudah jadi produknya itu bagaimana? Ini Pak Adis gak masuk di apa prosesmu kayak gimana. Ini lebih mengundang kepada perasaan ya. Pak Adis mengundang kepada tingkat prosesnya kamu yang kemarin merasakan kayak gimana dan sampai jadi. Perasaannya senang sekali. Kenapa nak? Senang sekali. Senang sekali karena sudah jadi produknya nak ya. Iya. Ini kemarin ada nggak pikiran produk ini saya khawatir Pak, kebanyakan daun sirihnya, kebanyakan jeruk nipisnya, kebanyakan kadar airnya dan lain sebagainya. Nggak kepikiran gitu? Tidak. 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 Alhamdulillah ini hebat ini ya. Sekali buat produk disiapkan bahan-bahannya langsung jadi. Wah ini. Iya. Nah, ini yang ketiga dari Pak Adi. Insya Allah tadi sudah banyak dijelaskan. Ini satu kata ingin Pak Adi tanya kepada anak-anak. Di laporan tadi ada kata-kata namanya droplet. Nah, yang mengetik ini kemarin atau yang membuat ini kan anak-anak. Masih ingat itu? Droplet itu apa ya? Kan itu istilah ini familiar ya, droplet,
kemudian apa macam-macam lah terkait pandemi ini, COVID-19 itu penularannya lewat ini. Lah itu tadi ada kalimat satu potong ada dicetak bereng droplet. Itu apa nak? Pak Hadi dulu nggak tahu itu dulu. Sebelum masa pandemi nggak tahu istilah ini. Apa itu droplet? Leoplet Pak Hadi tahu. Kira-kira apa nak? Droplet. Jangan bisik-bisik, Pak. Saya berani jawab, Pak. Oh. Ini Mbak yang paling cantik gini, apa kira-kira? Droplet. Benar. Boleh menjawab? Apa nanti hadiahnya dari Pak Hadi disiapkan ya? Percikan ludah. Wah, tepuk tangan untuk yang bisa menjawab. Betul nak. Makanya kita pakai masker. Kalau wahing percikan dari air ludah kita itu ya nggak kemana-mana. Kena deh gini masker. Ada di masker kita saja. Makanya itu pentingnya menggunakan masker. Pak lek kadung tidur terus ngiler gimana Pak? Bantalnya gawe adik Pak. Ya bisa jadi. Ya kadang ngiler itu sesuatu yang nggak terasa. Ya tidur ngiler bantalnya kemudian kadang-kadang kepake adik juga satu kamar tidur soalnya. Nah masa harus maskeran Pak tidur? Maskeran nggak kalau tidur? Tidak. Jadi tidak usah kita apa ibaratnya? Oh, sampai paranoid, takut. Wah, katanya Pak Hadi tadi ben air liur tidak kena siapa-siapa. Tidur biar nggak ngiler pakai masker. Tidak, Pak Hadi nggak nyampaikan itu nak ya. Jadi tidur tidak perlu pakai masker. Kok sentekan tambah wassalam bahaya. Ya. Jadi droplet tadi adalah percikan air ludah. Ingat, ini Pak Hadi dulu nggak pernah loh. Bisa tanya mungkin Bu Dokter juga gitu. Sebelum ada pandemi gini nggak pernah Pak Hadi mempedulikan ada istilah itu droplet, apa itu istilah hand sanitizer dan lain sebagainya tadi. Baru ini Pak Hadi karena kondisi yang dialami semua umat di seluruh dunia ada COVID-19. Kita membiasakan pakai masker, kita membiasakan jaga jarak, kita membiasakan cuci tangan dan lain sebagainya. Oke, yang keempat, Pak Hadi ada 5 pertanyaan kok ya. 5. Yang keempat, Pak Hadi itu kondi pertanyaan memang. Ya, memang Pak Hadi tidak banyak mengutak-ngutik isi laporan, cuma satu tadi. Nah, yang keempat, anak-anak, selama proses kemarin berapa kali tatap muka di sini? Pembinaan bersama pembimbing berapa kali tatap muka? Berapa nak? 3 kali? 4 kali? Masa lupa? Pembinaannya bersama Mr. Wawan, ya. Berapa kali nak? 4 kali. 4 kali. Ini Pak Hadi mau mengajak kalian mengingat proses. Dibagi saja ya. Yang menjawab prosesnya ini kan 4 pertemuan. Yang bisa menjawab proses pertemuan pertama dan terakhir. Oke, jadi yang pertemuan kedua dan ketiga Pak Hadi nggak tanya. Yang ditanya saat pertama kali pembinaan yang masih diingat apa gitu nak? Yang dikasih Mas, ini Pak Wawan apa kemarin? Saat pertama kali pembinaan. Kalau yang pertama perancangan tema dan niatnya itu. Diulangi? Yang pertama perancangan tema. Oke, ini masih ingat perancangan atau perencanaan tema yang akan ditentukan di kelompok. Oke, terima kasih. Terima kasih. Masih ingat berarti review dari yang awal. Nah, yang terakhir yang bisa menjawab saat terakhir pertemuan pembinaan dengan Mr. Wawan, ya. Ustadz, oke. Ustadz. Kira-kira apa nak? Ingat-ingat kemarin terakhir dengan Pak Wawan dikasih apa ya? Nah. Yang terakhir kemarin latihan presentasi. Makanya sudah hebat, ya makanya
Sudah bisa, karena sudah ada pemanasan ternyata ya. Oh, yang utama memang itu nak. Ini pengalaman berharga buat kalian. Pak Hadi dulu nggak pernah kayak gini, ditampilkan di live YouTube. Gak pernah usia sekalian seperti kalian, SD seperti kalian, presentasi kayak begini. Oh dulu awal kali megang mic itu sudah gini. Sudah gini nak. Ini Pak Hadi lihat sambil duduk tenang, santai, bisa relax ya. Jadi memang kuncinya kalau kita presentasi, relax ya, tenang. Tidak perlu panik, tidak perlu tegang, santai. Nah, dari Pak Hadi sudah 5 pertanyaan, insya Allah cukup. Kira-kira nanti setelah ini masukan dari Pak Hadi buat kalian apa ya nak ya? Pak Hadi insya Allah dengan hasil yang sudah dibuat itu sangat-sangat bagus. Pak Hadi nggak kebayang kayak Bu Dokter ini Pak Hadi. Kenapa? Yang diundang untuk panelisnya hebat-hebat semua. Pengurus yayasan tuh bukan orang sembarangan juga. Ada profesornya juga, ada kiainya juga diundang untuk menjadi panelis. Kemudian juga mengundang kepala sekolah. Pak Hadi gini, Bu Nurul kok hebat ya. Saya nggak kepikiran kemarin untuk konsepnya UKK presentasi itu kayak begini. Ya, aplaus untuk SD Hadijah 3. Ya. Ini penghargaan untuk kehebatan anak-anak dan Bu Nurul tentunya pun pula didukung oleh Bapak Ibu guru dan wali murid. Oke. Bapak Ibu wali murid, kita berbangga SD Hadijah 3 dengan kehebatan tim gurunya dan anak-anak kita yang insya Allah doa yang tadi saya sampaikan, mengamati, melihat apa yang disiapkan anak-anak kita ini, insya Allah diantaranya atau bahkan beberapa diantaranya nanti akan menjadi ahli kesehatan. Ya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Man jadda wajada. Ya, bersungguh-sungguh kita akan mendapatkan hasil. Itu juga Pak Hadi. Untuk berikutnya mungkin Pak Wawan sebagai pembawa session ini akan lanjutannya seperti apa. Pak Hadi nggak ada koreksi apa-apa. Ya, sudah Pak Hadi sudah meyakini hasil ini sudah luar biasa untuk tingkatan anak-anak di kelas 6. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Diakhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Seru sekali bahasan kali ini. Terima kasih Bapak Suhadi, terima kasih Bu Nurul, dan selamat untuk anak-anak. Tentunya hari ini kita usai acara hari ini. Semoga kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Wawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.